Oke, selamat siang semuanya. Kita balik lagi ke materi sosiologi yang kedua. Setelah yang pertama kita sampai ke ciri-ciri kelompok sosial, ada 5. Di pertemuan pertama kita sudah belajar apa itu kelompok sosial, pengertiannya apa, lalu kemudian materi selanjutnya yaitu proses dan faktor pembentukan kelompok sosial. Proses pembentukannya, manusia dalam pengertiannya menurut perspektif sosiologi, makhluk sosial yang secara kodrati itu berarti dia tidak bisa dirubah, tidak dapat hidup tanpa orang lain. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa makhluk lain, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti membutuhkan makhluk lain atau orang lain. Dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Para siswa, guru, dan pengurus suatu sekolah merupakan bagian dari sebuah kelompok sosial. Misalkan keluarga kemarin contohnya itu adalah bagian dari sebuah kelompok sosial. Kalau keadaan yang informal, dia sekolah dan lembaga-lembaga seperti kantor dan seterusnya. Itu adalah bagian dari contoh kelompok sosial. Lalu apa faktor pembentuk kelompok sosial? Di antaranya yaitu punya kepentingan yang sama, lalu ada pertalian darah atau keturunan yang sama, kecenderungan keturunan yang sama atau punya satu darah akan membentuk sebuah kelompok sosial. Biasanya terjadi jika individu yang punya keturunan yang sama itu berada pada satu daerah di luar daerah asalnya. Misalkan ada perkumpulan mahasiswa Batak di Jakarta. Jadi siswa-siswa yang punya keturunan Batak, dia akan masuk ke dalam kelompok perkumpulan mahasiswa Batak seluruh Indonesia, misalkan yang ada di Jakarta. Daerah atau wilayah yang sama. Seperti tadi, misalkan dia ada di Jakarta, itu ada yang namanya IMA Babel. Jadi ada Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung. Jadi di situ perkumpulannya adalah orang-orang yang daerahnya sama. Dari Bangka Belitung yang kuliah atau bersekolah di Jakarta, mereka membentuk kelompok itu. Lalu, kata Emil Durkheim, membagi kelompok sosial menjadi 2. Kelompok sosial didasarkan pada solidaritas mekanik, dan organic solidarity atau solidaritas organik. Itu menurut Emil Durkheim, berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Yang pertama, solidaritas mekanik. Ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Lalu ada organik. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Contohnya, di suku Baduy tidak mengenal pembagian kerja, jadi setiap orang yang mengejarkan suatu tempat, berladang dan lain-lain, dia tidak mengenal tugas pribadi. Lalu ada contoh solidaritas organik, petani salah satunya. Jadi akan ada yang bertugas untuk menanamnya, akan ada yang bertugas untuk menggemburkan tanahnya, panen dan seterusnya. Lalu ada lagi jenis-jenisnya kelompok sosial, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban, Gemeinschaft,
bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alami dan kekal. Kalau Gesellschaft, patembayan, bahasa Indonesianya, kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Intinya, paguyuban salah satu contohnya itu dalam kelompok kekerabatan. Dia punya ikatan darah yang kuat, dia terikat secara batin, dia tidak eksklusif, dia tidak kebetulan secara hadir, Gemeinschaft, hubungan batin yang kuat bersifat alamiah dan kekal. Contohnya adalah keluarga. Lalu patembayan, dia bersifat sekumpulan orang yang hadir secara bersama. Contohnya misalkan pekerja pabrik. Pekerja pabrik itu jika sudah jam masuk, mereka akan menjadi sebuah kelompok sosial yang punya sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Jadi satu sama lain belum tentu punya ikatan yang erat dan kekal. Kalau keluarga, dia otomatis akan menjadi sebuah hubungan yang erat dan kekal. Itu perbedaannya. Paguyuban itu hubungan saudara biasanya, misalkan keluarga dan seterusnya. Kalau patembayan biasanya ada di kelompok-kelompok pekerja. Lalu ada kelompok primer dan sekunder, dibagi lagi menurut Charles H. Cooley. Di dalam masyarakat primer ditandai dengan pergaulan, kerjasama, tatap muka yang intim, ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, RW dan komunitas orang dewasa. Jadi misalkan di rumah kalian ada perkumpulan, misalkan bapak-bapak yang sedang melaksanakan ronda. Mereka adalah sebuah kelompok sosial yang jenisnya adalah primer. Jadi, ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ciri dari kelompok primer itu ini, ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkupnya keluarga, teman bermain, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Lalu menurut Ellsworth Faris, kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Itu adalah sebuah kelompok sosial yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Lalu ada in-group dan out-group. William G. Summer membagi kelompok menjadi dua, in-group dan out-group. Dalam kelompok masyarakat yang primitif terdiri atas kelompok-kelompok kecil tersebar di suatu wilayah. Terdapat pembagian jenis kelompok, yaitu kelompok in-group dan kelompok luar atau out-group. Lalu membership group dan reference group. Menurut Robert K. Merton, membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Lalu ada reference group, adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Lalu ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal yaitu kelompok yang memiliki aturan tegas, dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sama anggotanya. Lalu kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi, strukturnya yang pasti. Kelompok informal ini dia umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan. Contohnya misalkan
kelompok klub sepeda motor itu adalah salah satu contoh dari kelompok informal. Lalu kelompok formal itu menggunakan hubungan antar sesama anggota. Kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama, memiliki aturan tegas. Kelompok formal misalkan dia kalau di sekolah dia PKS, dan kelompok-kelompok pramuka itu adalah kelompok formal. Lalu ada okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional tercipta karena semakin memudahnya fungsi kekerabatan di masyarakat perkotaan yang cenderung urban. Jadi orang-orangnya tidak saling mengenal. Lalu kadang di kota besar tetangga sebelah rumahnya pun kita belum tentu kenal dan tahu siapa namanya. Jadi itulah kenapa kelompok okupasional itu terbentuk, didasari dari itu, terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Contohnya misalkan Ikatan Dokter Indonesia, lalu ada misalkan apalagi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu terbentuk berdasarkan, kalau secara sosiologi, terbentuk berdasarkan memudahnya fungsi kekerabatan. Jadi dibuat lembaga yang resmi untuk menyatukan itu, tidak berdasarkan kekerabatan tetapi berdasarkan profesi atau pekerjaan yang sama. Lalu ada kelompok volunteer yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Yang membedakan dari okupasional, tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok volunteer itu bersifat semu. Jadi misalkan ada satu acara, anggap saja pernikahan, ada panitianya pernikahan itu disebut kelompok volunteer kalau dalam pembagian kelompok sosial dari sosiologi. Nah, salah satu lainnya, contoh kalau dalam keadaan yang mendesak pasti akan ada misalkan dibutuhkan volunteer atau sukarelawan untuk membantu bencana A, bencana B, dan seterusnya. Tim sukarelawan ini dia tidak dianggap dalam masyarakat kelompoknya, tetapi punya kepentingan yang sama. Ini contoh-contohnya. Jadi itu materi kita yang kedua, pembagian kelompok sosial. Tadi ada Gemeinschaft, Gesellschaft, kita rangkum secara cepat pembelajaran hari ini. Jadi faktor pembentuk kelompok sosial itu ada 3 faktor utama: kepentingan yang sama, pertalian darah, keturunan yang sama, daerah atau wilayah yang sama. Lalu menurut Emil Durkheim ada kelompok sosial solidaritas mekanik dan organik. Lalu ada paguyuban Batembayan. Terus ada primer dan sekunder, in group dan out group, membership group dan reference group, formal dan informal, okupasional dan volunteer. Itu materi yang kedua kali ini. Semoga kita cepat bertemu secara luring setelah masa pandemi ini. Tetap belajar di rumah sementara, jaga kesehatan. Kalaupun harus keluar,
jangan lupa menggunakan masker, dan kalau bisa bawa hand sanitizer-nya. Selamat siang.